Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula min ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعبي سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bangun kembali, untuk bisa melaksanakan aktivitas, untuk bisa melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan kemudian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk Rasulullah hingga akhir hayatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari ini sebenarnya momentum yang sangat luar biasa ya. Kalau di pagi hari kita berharap satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kita itu berharap doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keberkahan di pagi hari. Kalau yang doa itu Rasulullah kira-kira diijabah nama apa? Insyaallah diijabah. Nah, makanya kemudian sholat subuh itu sebenarnya menjadi setar awal, menjadi awal sebelum melaksanakan aktivitas yang lainnya, diawali dengan ibadah dulu 2 rakaat subuh dan kemudian dilanjutkan barangkali mungkin zikir pagi dan lain sebagainya, dilanjutkan lagi, apalagi ini momen spesialnya ada kajian gitu. Walaupun mungkin sebagian tempat hari Ahad itu sebenarnya hari di mana kebanyakan keluarga, kebanyakan orang mungkin sudah mulai nyari-nyari di Google Map, nyari-nyari di Instagram, nyari-nyari di TikTok tempat yang lagi viral, piknik, makan, dan yang semisalnya. Tapi ini kok ada kajian, wah ini spesial. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari ini dengan tema mungkin ya yang sudah di-share, serumah sesurga. Hari ini kita kan serumah nih Bapak Ibu ya, suami istri dan kemudian anak itu satu rumah. Ya mungkin ada yang protes kemudian, saya tidak satu rumah. Lah iya, dengan rumahnya 2, rumahnya 3 bahkan mungkin ya. Tidak satu rumah, karena mungkin saking kayanya sampai kemudian rumah hariannya saja lebih daripada 1. Intinya bahwa hidup serumah, suami istri dan kemudian anak, nanti berharapnya nanti pada hari kiamat juga sesurga. Jangan sampai kemudian hidup di dunianya serumah, tapi nanti pas di akhirat boten sesurga. Begitu ya. Karena harapannya kita masuk surga itu masuk surga sendiri-sendiri atau bareng-bareng? Jelas bareng-bareng. Begitu ya. Ya sederhananya begini. Kalau hari ini kita mungkin hari Ahad itu adalah identiknya dengan piknik dan lain sebagainya. Itu biasanya pinginnya piknik itu kan bersama orang yang kita cintai, begitu. Ngerasakan makanan enak, ngerasakan tempat piknik yang enak, itu pinginnya sama orang-orang terdekat, orang-orang yang kita cintai. Nah, puncak dari kenikmatan nanti pada hari kiamat itu surga. Mestinya itu yang kemudian menjadi tujuan paling utama dari sekian banyak tujuan yang kemudian kita harus prioritaskan. Tujuan utama yang harus menjadi tujuan paling utama.
Begitu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berangkat dari Al-Qur'an surat At-Tur ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu," dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman, dan yang kedua wattaba'athum dzurriyyatuhum, anak keturunannya itu kemudian ikut beriman. Syaratnya orang tuanya beriman dan kemudian anak cucu anak kemudian turun ke bawah itu kemudian beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di surga. Orang tuanya beriman, anaknya beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan di surga. Maka visi misinya jelas. Di dunia serumah, di akhirat sesurga. Cocok nih? Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala dari mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dia kerjakan. Syaratnya satu, orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Karena kalau misalkan imannya cuma salah satunya saja, maka tidak bisa. Bapaknya beriman, ibunya beriman, tapi anaknya mohon maaf, buatan beriman. Ketemu apa buatan? Buatan pisah. Contohnya ada, sudah ada. Nabi Nuh beriman, anaknya buatan beriman. Maka pisah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai tegur. Innahu amalun ghairu sholih. Ketika Nabi Nuh kemudian berupaya untuk kemudian menyelamatkan anaknya yang kelebahan. Dalam satu riwayat di nama anaknya Nabi Nuh itu namanya kan anjing. Berusaha dibujuk, anaknya dibujuk. Ayo ikut kapalnya Bapak. Karena nanti ini bakalan terjadi banjir. Ngikut Bapak, boten pun. Gara-gara nggak mau, apalagi juga tidak beriman, maka bisa di dunia serumah, tapi di akhirat boten sesurga. Innahu amalun ghairu sholih. Anakmu itu wahai Nabi Nuh, itu bukan amalun ghairu sholih, itu bukan amal soleh. Kalau bukan amal soleh, maka kemudian nggak layak masuk ke surga. Begitu. Allah Subhanahu wa taala tegur begitu ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali mungkin sekalian ya, yang namanya fenomena juga ya. Ada kalanya mungkin sudah berkeluarga, tapi mohon maaf Bapak Ustadz, mohon maaf, mungkin suami istri sudah beriman, tapi anaknya tidak sampai beriman. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah ya, Rasulullah itu punya anak 3 laki-laki, semuanya meninggal di masa sebelum balik, masih di bawah umur 2 tahun. Lah pripun ketemu napa mboten, karena saking sayangnya orang tua kepada anak. Bapak-bapak, ibu-ibu biasanya kalau merasakan sesuatu hal yang senang kan biasanya ingat anak, kan begitu ya. Yang sering ingat anak, bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Oh, harus. Sederhananya begini, kalau pas jajan, makan di warung, makanannya enak, masakannya enak, kira-kira yang ingat di rumah itu bapak-bapak nopo ibu-ibu? Jelas ibu-ibu gitu. Jujur ya, malah kadang bu rasa pondok anak iyo, nek kita jajan di sana nanti soalnya ini anak ngerti bakalan nakih ngejak, you know that. Tapi nek ibu biasanya enak banget di makanannya, teringat sama anak. Pripun Pak, bungkus nopo mboten? Lah bungkus gak usah, anak iyo akeh gitu ya, anggarannya akeh gitu ya. Pas jagong pun demikian, bahkan mungkin pas taklim sajiannya enak, snacknya enak, kadang ibu direwangi. Apa Bu? Wah, dah. Columbus. Napa? Ibu-ibu, kelompok ibu-ibu pembungkus. Karena kelingan anaknya di rumah, begitu ya. Saking senangnya kalau makanan enak itu dimakan sama anak. Begitu. Tapi bukan berarti kemudian bapak-bapak itu nggak sayang sama anak.
Bapak-bapak ya sayang. Cuma terkadang sayangnya ibu dengan sayangnya anak diwujudkan dalam bentuk yang berbeda. Begitu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi ya kembali kepada tadi, kalau anak saya kemudian meninggal belum masih kecil, insya Allah dipertemukan. Bahkan bahkan saya temukan ya satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Ma min muslimaini yamutu bainahuma salah satu auladin." Tidaklah dua orang muslim. Kalau dua orang muslim berarti antara suami dan istri. Lalu kemudian apa? Yamutu bainahuma salah satu auladin. Kemudian tiga anaknya meninggal. Sampai dijelaskan tiga, spesifik sekali gitu. Lam yablughul hinsa, belum balik. Illa adkhalahumullahu bifadli rahmatihi iyyahumul jannah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan kedua orang tuanya gegara anaknya. Jadi ternyata anak itu bisa memberikan syafaat. Bahkan dalam riwayat yang lain saya baca juga, ya, ketika orang tuanya sudah meninggal duluan, nanti pada hari kiamat kok kemudian ya namanya tahapan di hari kiamat, tahapan sebelum nanti dibangkitkan ya, masuk liang kubur, alam barzah dan sebagainya. Ketika nanti di sana mendapatkan nikmat barzah misalkan ya, bukan laknat ya, begitu. Kemudian orang tuanya nanya, "Ya Allah, ini apa?" Sesungguhnya kelihatannya dihitung-hitung amal saya itu nggak sampai demikian, nggak sampai spesial ini. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala apa? Bistighfari waladika. Itu gegara anakmu yang selalu meminta ampunan kepadaku untuk orang tuanya. Untuk meminta ampun untuk orang tuanya. Anak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak itu gampang atau susah? Susah. Betul susah. Kalau ada orang kemudian bilang didik anak gampang, bisa jadi mungkin mohon maaf ya, bisa jadi di rumah banyak ART, asisten rumah tangga, atau bahkan mungkin mohon maaf ya, sudah punya anak, mungkin aktivitasnya di luar anak. Jadi kalau pas ketemu anak itu, pas mau berangkat kerja anaknya masih tidur, pas pulang kerja anaknya sudah tidur. Pas ditanya, "Pak, jenengan didik anak gampil apa susah?" Enting. Lah taunya anaknya pas mau kerja kemudian masih tidur, pas pulang kerja sudah tidur. Mata aja. Wah, luar biasa ini Pak. Begitu ya. Yang rasakan itu biasanya kebanyakan ibu-ibu. Makanya wajar kalau yang pertama kali ketika melihat anaknya, mohon maaf ya, ketika melihat pertama kali anaknya itu tidak baik, ketika melihat anaknya mungkin sengsara, sedih dan sebagainya, yang pertama kali sedih dan sebagainya adalah ibu. Begitu. Maka mendidik anak, karena tadi ya namanya mendidik anak itu susah, mendidik anak itu butuh pengorbanan, maka pendidikan itu harus dimulai semenjak kecil, sedikit demi sedikit. Begitu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam Islam itu sudah diatur bagaimana caranya mendidik anak. Kalau anak sudah mulai masuk umur 7 tahun, sholatnya diperhatikan lagi, disuruh untuk sholat. Bapak ibu nyuruh anak pas kedengar azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya memang betul disuruh, "Nak, wis krungu adzan to, nggih leres, monggo gendang nang masjid." Betul itu orang tua betul. Cuma terkadang antara yang diucapkan sama yang dipraktekkan beda. Bapak ibunya nyuruh ke masjid, tapi mohon maaf, bapak asik ngarep TV nyekel remote. Anak itu biasanya lebih cepat menangkap aktivitas yang dia lihat daripada hanya sekedar
apa namanya, lisan begitu ya. Kalau misalkan orang tuanya nyuruh, nah ayo ke masjid, dan sekalian orang tuanya berangkat ke masjid, itu lebih mudah bagi anak untuk kemudian menerimanya. Begitu. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting yang namanya mendidik anak dari kecil. Bahkan sampai kemudian ya, suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mencium Hasan bin Ali. Hasan bin Ali niku sinten? Cucunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang namanya kakek, yang namanya nenek, kalau sudah ketemu sama cucu gimana? Oh, senangnya luar biasa. Bahkan terkadang kakek nenek itu lebih senang, orang tua itu lebih senang, lebih cinta kepada cucunya daripada kepada anaknya sendiri. Gimana Pak? Orang tuanya. Karena sudah punya cucu, itu betul-betul merasakan gitu ya. Sudah punya cucu itu sayangnya lebih sayang kepada cucunya. Misalkan sebulan sekali kok anaknya nggak pulang-pulang. Anaknya nggak pulang nggak apa-apa, yang penting cucunya pulang. Begitu. Kalau cucunya sudah datang, wah, ayo tajak kemana? Tumbas es krim dan sebagainya. Padahal orang tuanya di rumah itu sudah mengkeng. Di rumah ini peraturannya begini, es krimnya jangan banyak, makanan pemanisnya jangan banyak. Tapi aji mumpung ke rumah kakek neneknya. Sampai kemudian apalagi kakek nenek itu kemudian gak tenggelam sama cucu. Apapun dikasihkan. Makanya dalam Islam itu pendidikan, tanggung jawab pendidikan itu bukan kepada kakek dan nenek, tapi tanggung jawab pendidikan itu kepada siapa? Bapak dan ibu. Sampai suatu saat ada salah seorang kemudian tanya kepada Ustaz, Pak Ustaz, sebenarnya tanggung jawab mendidik anak itu, untuk tanggung jawab anak itu bapak atau ibu? Tanggung jawab pendidikan anak, bapak atau ibu? Tinggal ditanya saja. Mohon maaf, lahirnya anak itu lantaran bapak sama ibu atau bapak dong atau ibu dong? Bapak ibu dong. Karena lahirnya anak lantaran bapak ibu, maka tanggung jawabnya juga bapak ibu. Karena begini ya, yang sering ya, kalau kemudian kita melihat realita yang ada ya, saya tak berangkat kerja Bu, nyari nafkah. Betul apa betul? Bapak Sanjangoten? Betul. Cuma minta tolong Bu, nitip anak-anak, kalau pas saya di luar rumah, pendidikan anak minta tolong diperhatikan. Tapi jangan sampai kemudian pulang dari kerja, jorok lawar mboten mawon, sampai kemudian yang pusing di rumah, ngerjakan PR, yang pusing di rumah, mungkin ada PR dari sekolah dan sebagainya, yang paling pusing biasanya siapa? Ibu-ibu nih. Pendidikan anak kepada orang tua. Orang tua itu tidak hanya ibu, tapi juga bapak. Bahkan utamanya itu bapak. Makanya kalau kemudian kita buka dalam Al-Quran, komunikasi ataupun dialog antara bapak dengan anak itu lebih banyak daripada komunikasi anak kepada ibunya. Itu kayak seolah-olah memunculkan isyarat, wahai bapak, kalau sudah di rumah sama anak, jangan sampai kemudian, mohon maaf bahasa kita hari ini yang realistis banget, kalau sudah di rumah sama anak, mohon maaf, anaknya jangan didiamkan saja, malah justru lebih akrab interaksi dengan HP-nya. Kan laki-laki itu biasanya lebih banyak aktivitasnya di luar rumah. Kalau misalkan sudah balik ke rumah, maka kesempatan bagi ayah untuk banyak komunikasi, mengajarkan kebaikan, mewariskan kebaikan dari orang tuanya. Sampai suatu saat saya temukan anak salah seorang ustadz, dan bisa dibilang ustadz. Anaknya lebih daripada 5 kalau tidak salah. Tapi luar biasa,
ketika orang tuanya kemudian ayahnya ini selalu mewariskan nilai-nilai kebaikan sampai kemudian aktivitas yang dilakukan ayahnya itu diketahui sama anaknya. Salah satunya setiap bulan nganter beras ke pondok sekian sak, infak ke sana sekian sak, infak duit ke sana sekian sekian juta dan lain sebagainya. Dan salah satu yang kemudian meneruskan amal soleh bapaknya adalah juga anak-anak. Ketika ayahnya meninggal, anak-anaknya kemudian bilang kepada pengasuh pondoknya, Pak Ustadz, yang selama ini ayah saya berikan kepada pondok, walaupun ayah saya sudah meninggal, maka tidak kita kurangi sama sekali. Beras yang biasanya tiap bulan dikasihkan ke pondok tetap jalan walaupun ayah saya sudah tidak ada. Setiap tahun pas lebaran ketika ayah saya mungkin ngasih THR kepada pihak pondok itu juga jalan, tetap kita kasihkan. Bahkan sampai hari ini ternyata anaknya juga menjadi orang yang sangat dermawan sekali. Begitu. Karena orang tua itu mewariskan kebaikan-kebaikan ayah. Jangan sampai kemudian ya, sebagaimana yang diceritakan dalam surat Al-Buruj, Ashabul Jannah. Orang tuanya itu punya kebun. Pas punya kebun, kemudian kebunnya ditanami buah-buahan, maka infak sedekahnya menyantuni anak yatim itu lancar. Tapi ketika orang tuanya kemudian meninggal, anaknya yang kemudian, mohon maaf, menjadi anak yang pelit. Pagi-pagi sebelum anak yatim datang, sebelum orang-orang kemudian datang ke kebun kita panen terlebih dahulu. Jadi anak-anak yatim, orang-orang kemudian datang ke kebun, mereka sudah gak kebagian lagi buahnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kembali kepada satu kisah yang belum saya sampaikan tadi ya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kemudian mencium qabbala Al-Hasan bin Ali, mencium salah satu cucunya yang bernama Hasan. Wa indahu Al-Aqra bin Habis At-Taimi. Ketika mencium Al-Hasan, kemudian di sampingnya ada salah seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis At-Taimi. Faqala Al-Aqra, ketika Aqra kemudian melihat Rasulullah mencium cucunya, kemudian Aqra ini kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, innali asyrah minal walad. Wahai Rasulullah, saya itu punya anak sedoso. Saniki wonten Bapak Ibu yang anaknya sedoso. Wonten ya? Pun mulai berkurang gitu ya. Kalau zaman dulu ya mungkin angkatan 70-an, 60-an, 70-an. Kalau banyak anak biasanya banyak rezeki. Sekarang kelihatannya program KB, begitu ya. Sebenarnya dulu pun sama program KB, keluarga berencana. Tapi hari ini KB-nya tetap jalan. Kemudian singkatannya menjadi keluarga besar. Mestinya begitu ya. Kalau dulu kan kebanyakan orang mungkin ya keluarga besar karena anaknya 5, 7, bahkan 10. Hari ini mestinya KB-nya tetap jalan. Bukan keluarga berencana, memang iya mungkin ya. Tapi ternyata keluarga besar. Hari ini kalau ada ibu bapak mungkin yang punya anak 10 itu luar biasa. Mungkin ya. Sampai saat ini juga alhamdulillah saya qadarullah ya masih punya bule yang anaknya jumlahnya 11. Alhamdulillah itu. Jadi nek kumpul itu kadang sampai lali iki jenenge sapa iki? Untukku jenis sapa? Saking banyaknya begitu ya. Saking banyaknya anak dan cucu, apalagi orangnya juga sudah mulai sepuh. Mungkin kalau ditanya, pengen anak sedikit nambah banyak? Kalau bapak-bapak biasanya pengen banyak anak, begitu ya. Gimana? Kalau ibu-ibu ditanya pengen anak banyak nambah anak sedikit, Bu? Siti. Gitu. Lah sing ngurusi aku, sing ngopeni aku, apa-apa aku PR sing garap ya aku begitu ya. Nek pusing pas ngajari Iqra ya saya gitu. Sampai isinya kalau pas di rumah sering marah-marah Bu ya. Ya mas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Iqra itu punya anak 10. Ya Rasulullah saya itu punya anak 10.
Ma qabbaltu minhum ahadan. Saya itu punya anak 10, enggak pernah satu pun di antara mereka itu yang saya cium. Kelihatannya nih hari ini ada bapak ibu yang belum pernah mencium anaknya, itu kelihatannya nggak mungkin ya. Kelihatannya nggak tahu saking sibuknya atau saking apanya begitu ya. Tapi yang jelas bahwa sebenarnya kedekatan ya, kedekatan antara orang tua dengan anak itu penting. Begitu ya. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala man la yarham la yurham. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang wajah Aqra kemudian menyampaikan, siapa yang tidak mencintai maka dia tidak akan dicintai. Begitu ya. Artinya begini ya, mungkin mereka masih anak-anak, masih lugu-lugunya. Kalau hari ini kita menyayangi mereka, tidak hanya memperhatikan dunianya, tapi kita sebagai orang tua juga memperhatikan akhiratnya. Insya Allah Bapak Ibu ya, kalau kita sudah meninggal dunia, timbal balik itu ada. Anak yang dulu kita perhatikan dunianya bahkan akhiratnya, insya Allah anak juga balik. Maksudnya balik itu orang tuanya meninggal, kemudian orang tuanya juga diperhatikan akhirat. Minimalnya anak yang soleh itu selalu mendoakan orang tua. Coba bedakan mungkin boleh sekalian antara anak yang soleh dengan yang tidak soleh. Pas jenengan sakitnya, bapak ibu mungkin ya suatu saat ada kalanya sakit. Kalau anak yang soleh itu pinter menghibur hati bapak ibunya. Pak, Bu, yang namanya orang sehat itu ada kalanya diganjar sakit. Nek pas jenengan sakit kemudian bersabar, kok kemudian bersyukur, jenengan pahalanya berlipat-lipat. Jenengan hari ini mungkin penyakitnya darah tinggi, stroke dan lain sebagainya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing sabar, Pak, Bu. Sing sabar nggih, Pak. Sing sabar nggih, Bu. Insyaallah pahalane ageng. Tapi coba bayangkan kalau kemudian anak yang nggak soleh, orang tuanya sakit, Pak, Bu, wis dikandani rasah mangan sate, sekel mangan sate, rasah no. Bahasanya kasar memang begitu ya. Nah, untuk bilang. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berawal dari kecil pendidikan anak yang kemudian kita juga perhatikan, 7 tahun pendidikan sholatnya juga sudah mulai diperhatikan. Itu kemudian membawa efek yang baik nanti sampai dia besar. Makanya doanya kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya siapa? Doanya siapa? Doanya Nabi Ibrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepadaku dari istri anak keturunanku itu menjadi penyejuk mata. Baru di sawang saja sudah menjadi penyejuk mata. Lah kalau misalkan anak yang tadi, mohon maaf yang tidak soleh tadi, jangankan dipandang ya, merungokke suarane niku orang tua terkadang sudah aduh elus dodo nek merungokke anakku ngomong begitu. Nek ngomong ora iso dikendalikan gitu. Bahkan sampai saya dapati juga seorang ibu, seorang ayah takut sama anaknya. Mestinya yang takut sama anak itu orang tua atau orang tua ke anak? Yang mestinya takut. Mestinya anak takut kepada orang tua. Gak bisa kemudian anak kemudian berkata keras, ngomongnya banter di hadapan orang tua, gak bisa. Karena sejatinya kalau di hadapan orang tua, ngomong suaranya juga harus lebih rendah daripada orang tua. Tapi kenyataan bahwa tidak sedikit yang kemudian anak lebih berani kepada orang tuanya daripada kepada istrinya. Kalau di hadapan istrinya, luar biasa. Tapi kalau di hadapan orang tuanya, bapak ibunya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu doanya tadi sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun.
supaya menjadi penyejuk mata. Bahkan dalam surat At-Tur yang kita baca tadi ya, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin, orang tuanya beriman dan kemudian anaknya beriman, kemudian nanti pada hari kiamat dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kok salah satu mufassirin menyebutkannya, nanti kok suatu saat misalkan begini, mungkin orang tuanya amal solehnya kurang. Amal solehnya kurang. Karena amal solehnya kurang, mungkin levelnya mungkin di level 1. Tapi anaknya ternyata di level 2 karena mungkin amal solehnya lebih banyak, bahkan mungkin pahalanya lebih banyak. Karena kemudian melihat dari ini, para mufassirin kemudian menjelaskan, walaupun levelnya beda, nanti pada hari kiamat dipertemukan sama di satu level. Fil manzilah wahidah. Orang tuanya diangkat sehingga ketemu dengan anaknya. Karena ternyata anak bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Kalau anak yang belum balik meninggal itu bisa memberikan syafaat karena ternyata tadi ya hadisnya bisa memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Kalau anak yang sudah balik itu salah satu syafaatnya ketika anak itu memanjatkan doa untuk orang tua. Maka jangan sedih Bapak Ibu sekalian, walaupun mungkin anaknya mungkin banyak, tapi ternyata kok nggak sampai balik sudah meninggal semua. Mudah-mudahan itu bagian daripada simpanan akhirat jenengan. Lebih senang punya simpanan akhirat Pak ya? Iya. Daripada simpanan dunia. Konek kula dua-duanya Pak. Simpanan dunia ya oke, simpanan akhirat langkung kadah maksudnya. Tapi kan tadi pilihannya antara simpanan dunia yang banyak atau yang sedikit kan gitu ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala fil manzilah. Dipertemukan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu manzilah. Orang tuanya diangkat atau kemudian anaknya yang diangkat oleh orang tuanya. Maka PR pertama kalinya adalah bagaimana orang tua, entah itu bapak dan ibu, sama-sama menjadikan anaknya anak yang soleh setelah orang tuanya soleh dan solihah. Orang tua soleh, ayah yang solih, ibu yang solihah, itu PR pertama kalinya adalah bagaimana caranya membuat anaknya soleh. Karena jaminan bagi orang tua yang soleh gitu ya. Jaminannya orang tua yang soleh itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Kahfi. Kisahnya dua anak yatim. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Jadi ketika salah seorang nabi ya kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dinding yang sudah roboh, hampir roboh. Dan ternyata di dekat dinding itu ada yang namanya apa namanya? Kanzun. Kanzun itu harta karun. Harta karun itu kalau korun itu di mana, Pak? Di Mesir ya. Di Mesir. Tapi kalau misalkan orang Indonesia gali-gali tanah dan kemudian mendapatkan emas, perak, kemudian mendapatkan apa namanya teko emas, harta karun apa harta orang Indonesia? Kasih tetap harta karun ya. Apa di Indonesia juga ada karun Pak? Itu istilah saja sebenarnya. Wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Jadi tembok itu milik dua anak yatim yang di bawahnya ternyata ada kanzun lahuma, ada harta karun milik dua anak yatim ini tadi. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi untuk memperbaiki ini. Begitu ya. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala yang mengutus nabi untuk memperbaiki tembok ini? Jawabannya adalah wa kana abuhuma sholih. Karena orang tua dari kedua anak yatim ini solihah, soleh. Cuma yang lebih mencengangkan lagi ternyata yang dimaksud abuhuma di sini orang tua dari anak yatim ini ternyata para mufassirin ulama tafsir itu menjelaskan bukan orang tuanya pas. Maksudnya begini, kalau misalkan saya anak yatimnya bukan bapak ibu saya,
yang dimaksud bapak ibu yang soleh tadi. Tapi ternyata bapak ibu abuhuma as-sabit. Bapak ibu tapi yang nomor 7. Mbah saya yang nomor 6 berarti. Gegara kesolehan mbah saya yang nomor 6 sampai Allah Subhanahu wa taala mengirim nabi untuk memperbaiki tembok karena di bawah tembok itu ada harta karun. Jadi kesolehan orang tua itu tidak hanya berpengaruh kepada orang tuanya sendiri, tapi pengaruhnya sampai kepada anak, cucu, turun temurun. Itu luar biasanya orang tua yang soleh. Gitu. Maka PRT yang terbesar, saya ulang lagi, PR terbesar adalah bagaimana orang tua dari bapak yang soleh dan ibu yang solihah. PR terbesarnya adalah menjadikan anak yang soleh dan solih. Artinya kalau misalkan orang tuanya meninggal kapanpun, insya Allah sudah ada yang menjamin anak kita. Karena kita adalah orang yang soleh misalkan, bapak ibunya orang yang soleh, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang turun untuk menjaga anak-anak. Karena anak-anaknya terlahir dari orang tua yang soleh dan solihah. Sampai suatu saat saya mendapati salah seorang tabi'in mulia yang bernama Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id Ibnul Musayyib, jadi beliau orang luar biasa. Sampai suatu saat salah satu amalan beliau itu dalam satu riwayat disampaikan sholat jamaahnya selama 40 tahun tidak pernah tertinggal imam. 40 tahun Pak ya, bukan 40 hari, bukan 40 bulan, tapi 40 tahun. 40 tahun itu beliau itu sholat jamaah boten pernah ketinggalan takbiratulnya imam, bahkan bisa jadi sebelum adzan beliau sudah di masjid. Itu bisa dicoba Pak ya. 40 ya minimal 4 hari dulu lah. 4 hari sudah selesai, naik tingkat level. Nanti 40 hari. 40 hari sukses sampai nanti 40 bulan. 40 bulan sukses 40 tahun. 40 tahun tidak pernah tertinggal sholat jamaah. Beliau itu pernah menyampaikan begini ya. Lazi dan nafi sholati min ajlika. Wahai anakku, aku itu sering nambah sholat gara-gara aku ingat dirimu. Loh, sholat kan cuma 5 waktu, kok ditambahi melih? Sholat 5 waktu nggak boleh telat. Yang dimaksud menambahi sholat itu adalah sholat sunnah. Qiyamul lail, sholat malamnya ditambahin. Barangkali bapak ibu yang mungkin misalkan kita minim sekali sholatnya ya, tiap malam 2 rakaat tahajud sama 1 witir. Selesai sholat, Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri, kelingan anaknya. Kalau kelingan anak, orang tua semakin bertakwa, insya Allah ada asarnya, ngefeknya juga ke anak. Tambahin sholat tahajud beli. Yang tadinya 2 rakaat menjadi 20 rakaat. Mungkin apa betul? Apa kayaknya? Yang tadinya 2 rakaat mungkin nambah 4 rakaat lagi. Selesai sholat kok kelingan anak yang melek, tambahin melek. Selesai sholat baru rumah kok kelingan anak yang melek, tambahin melek apa betul? Tambahin ya. Secapeknya, semampunya kita sholat malam. Artinya kalau orang tua itu ternyata ingat terus anaknya, apalagi kaitannya dengan kesolehan anak, dan kesolehan anak itu tidak bisa dilalui melalui jalur instan Pak. Hari ini kan orang-orang kebanyakan kan pengennya jalur alternatif sing cepet. Nek makanan ya bahasanya mie instan. Karena sudah saking laparnya mie instan. Semuanya mie-nya serba instan. Gak bisa model begitu ya. Anak-anak terlahir itu gak kemudian cepat langsung jadi anak yang soleh, kecuali namanya soleh gitu ya. Bohora soleh, bohora sholat tetap dia soleh. Sebagaimana mohon maaf mungkin ya, Bapak Selamat, walaupun dia tertabrak motor, tertabrak mobil, dia tetap selamat. Namanya selamat.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau orang tuanya sudah soleh, ibunya solihah, bapaknya soleh, anaknya kemudian mengikuti kesolehan bapak ibunya, insya Allah harapan besarnya tidak hanya serumah di surga saja, tapi nanti sampai sesurga di akhirat nanti. Satu kata penutup dari Umar bin Abdul Aziz. Beliau pernah menyampaikan, "Ma min mu'minin yamutu illa hafizahullah fi aqibihi wa aqibi aqibi." Tidaklah seorang mukmin itu meninggal dunia. Bahasanya mukmin ya. Mukmin orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ma min mu'minin yamutu. Tidaklah seorang mukmin itu meninggal illa kecuali hafizahullah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaga. Menjaga siapa? Aqibi. Fi aqibi. Dia akan menjaga. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak keturunannya wa fi aqibi. Anak turun ke anak, cucu turun ke bawah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Kalau orang tuanya sudah meninggal. Bapak Ibu sudah siap meninggal? Siap. Nanti sore atau nanti siang? Gak, maksud saya kalau misalkan sudah ada kejelasan, kan nanti yang gali kubur gak harus repot-repot dadakan ke gali kubur gitu. Nah ini gojekan aja Pak. Walaupun mungkin orang tua itu ditanya, Pak, Bu, hari ini misalkan malaikat mau datang, kira-kira sudah siap nama boten? Dereng. Sebulan melih siap nama boten? Dereng. Sebulan melih dereng siap, setahun melih siap nama boten? Dereng, Pak. Nggih sami kali kula. Sejatinya kalau seseorang itu ditanya kapan mau meninggalnya, belum pernah siap. Jawabannya belum siap. Tapi berbeda dengan Abu Darda. Abu Darda itu, beliau itu pernah menyampaikannya. Satu hal yang saya cintai, sebenarnya beliau menyampaikan 3 hal. Satu hal, dari 3 hal, satu hal yang beliau cintai tapi ternyata satu hal ini dibenci kebanyakan orang. Apa itu? Uhibbul mauta, saya suka, saya senang gendang meninggal dunia. Kenapa? Ishtiyaqon li rabbi. Karena kalau saya meninggal dunia, karena sebenarnya saya itu sudah kangen ketemu sama Allah. Kalau kangen dan ingin ketemu sama Allah, maka jalurnya meninggal dunia. Pun kangen sama Allah, dapat dari pintunya ketemu sama Allah ya, paten ini kok. Saya cinta, saya senang gendang mati karena saya itu sudah kangen sama, pengen ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini logika sederhananya. Logika sederhananya. Seorang suami istri mungkin karena suaminya pergi jauh karena mungkin tempat kerjanya di Kalimantan dan sebagainya. Suatu saat ada kerinduan, pengen cepat-cepat ketemu sama istrinya. Karena sudah lama enggak ketemu. Kita sudah lama enggak ketemu sama Allah. Sudah mulai kangen. Gendang pengen ketemu sama Allah. Nah, jalan ke sananya itu adalah satu hal yang saya cintai tapi kebanyakan semua orang membencinya. Membenci kematian atau mencintai kematian? Semuanya sepakat. Kalau ditanyain kapan pengen meninggal dunia, kan jawabannya yo ben lah. Wong yo anak rong do mentas, putune yo rong do mentas, utangi yo do dorong yang nama nggih Pak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.